Oke saudara, jumpa lagi dengan Edi Nuansa Review. Kali ini kita masih akan membahas mengenai majalah Nuansa edisi perdana. Ada 3 majalah yang ada di hadapan saya, yaitu edisi nomor 4 bulan Juli dan Agustus tahun 2000, kemudian nomor 5 September Oktober 2000, kemudian nomor 6 yaitu bulan November Desember tahun 2000. Saya akan mereview tentang rubriknya Pak Kiai Haji Kasmudi, yaitu mengenali siasat anak turun iblis. Nah, kebetulan ini bagian 2 karena bagian satunya entah kemana majalahnya hilang. Nah, ini halaman 46, kita langsung ke halaman 46. Oke, halaman berapa ini? 28. Kita langsung ke halaman 46. Oke, nah ini dia nih. Jadi Pak Yai Kasmudi menjelaskan di artikelnya beliau bahwa iblis ini mempunyai 5 anak. 5 anak. Mereka ada yang namanya Akwar, Zelnabur, Maswat, Dasim. Berapa nih? 1, 2, 3, 4. Satu lagi siapa ya? Sabar. Nah, ini Sabar. Jadi yang Sabar ini sudah dibahas di edisi pertama. Nah, ini kan kedua, ini lanjutannya. Yang pertama itu khusus membahas mengenai anak iblis yang namanya Sabar. Nah, Sabar ini adalah Pak Yai sebutkan sebagai pemilik musibah. Jadi tugasnya adalah menebarkan musibah di mana-mana. Dan si Sabar ini juga memanfaatkan musibah yang terjadi sebagai alat untuk menyesatkan manusia. Nah, ini tugasnya si Sabar ini. Sabar. Nah, kemudian anak iblis yang lainnya adalah si Akwar. Nah, ini tugasnya adalah menebarkan tentang perzinaan. Mereka, si iblis-iblis ini dan anak buahnya, ini akan merayu para pria dan wanita untuk berbuat dosa, melanggar had. Mereka akan membayang-bayangi nikmat yang luar biasa, sehingga mereka akan terus berzina dan berzina. Ini tugasnya anak iblis yang namanya Akwar. Nah, kemudian anak yang berikutnya yang namanya Zelnabur. Nah, ini tugasnya adalah merusak para pedagang di pasar. Nah, ini. Jadi anak iblis ini menguasai setan dan menggerakkannya untuk merusak orang yang di pasar, sehingga para penjual dan pembeli melakukan tindakan yang tidak dibenarkan menurut hukum Islam, seperti menipu, menjual barang cacat tanpa memberitahukan cacatnya, merusak harga, juga menimbulkan kekacauan di pasar, pencopetan, penjambretan. Nah, ini si Zelnabur ini. Nah, anak iblis yang satu lagi namanya Maswat. Nah, ini mereka tugasnya ini menyebarkan berita-berita bohong di antara manusia, mengadu domba manusia, sehingga antara umat Islam yang satu dengan lainnya
umat Islam yang satu dengan yang lain saling curiga, saling bermusuhan. Nah, ini tugasnya si Maswat ini. Nah, lalu satu lagi namanya Dasim. Dasim. Nah, Dasim ini menyesatkan manusia, tinggalnya di rumah-rumah ini, sehingga di dalam rumah itu ya sering ada percecokan antara suami istri, anak nakal, ribut terus dengan orang tuanya. Nah, ini kerjaan si Dasim ini. Nah, ini adalah beberapa sifat-sifat iblis yang memang dari awal si iblis ini pengen menyesatkan manusia. Ada 5 anak yang mereka tugasi itu. Nah, kemudian ini dulu ada iklan Konica ini. Sekarang udah nggak ada film Konica. Berikutnya ini masih terkait dengan iblis, anak turun iblis, halaman berapa nih? Siraman Rohani 46. Oke, kita lihat halaman 46. Mana dia? Nah, ini dia nih. Nah, di sini Pak Yai Kasmudi di seri yang ketiga ini tentang makan siang bersama jin. Apa nih maksudnya? Nah, di sini Pak artikelnya di sini Pak Yai ini menjelaskan mengenai macam-macam jin. Nah, jadi jin itu ada yang bisa terbang di angkasa. Kemudian ada jin yang terdiri dari hewan-hewan seperti ular, kalajengking, anjing, kucing, harimau, sapi, onta, kuda, burung, dan lain-lain. Kemudian juga ada jin yang berbentuk seperti manusia. Nah, mereka ini hidupnya bernegara, berbangsa, bertanah air. Mungkin juga ada presidennya juga kali ya. Nah, ini macam-macam jin. Nah, kemudian juga dijelaskan mengenai tempat tinggal jin. Nah, jadi jin ini tempat tinggalnya mana? Enggak jelas. Sebentar. Nah, ini dijelaskan bahwa sebagian dari jin itu ada yang tinggal di lautan, di sungai-sungai, di danau-danau, dan di sumber-sumber mata air. Nah, sebagian lagi bertempat tinggal di angkasa, karena memang ada yang bisa terbang seperti burung kan. Nah, ada lagi yang bertempat tinggal di ruang-ruang kosong, di padang Sahara, di hutan-hutan, di pulau-pulau yang tidak ada manusianya. Nah, bahkan sebagian dari mereka hidup berdampingan dengan manusia di rumah-rumah, di desa-desa, di kota-kota, di mana saja. Jin sudah memenuhi jagat. Nah, ini mengenai tempat tinggal jin. Nah, ada jin yang selalu ada di wuwungan. Setiap rumah itu ada jinnya. Nah, ketika kita makan, mereka juga turun ikut makan. Sarapan ikut sarapan, makan siang ikut makan siang, makan malam ikut makan malam. Nah, itu ada juga jin yang seperti itu. Oke, sekarang satu lagi masih mengenai jin. Halaman berapa nih? Coba kita lihat. Halaman 46 ya, masih halaman 46. Nah, pas. Nah, ini yang
seri keempat, yaitu dendam iblis mengenai anak turun Adam. Ya, memang seperti itu ya. Memang si iblis ini sudah bersumpah akan menyesatkan manusia. Nah, di sini Pak Yai meringkas mengenai tingkat-tingkat penyesatan ini, tingkat-tingkat penyesatan yang dilakukan oleh iblis terhadap manusia. Nah, ini dijelaskan ya. Nah, ini tingkat pertama adalah bagaimana supaya seseorang itu menjadi kufur, musyrik, dan memusuhi Allah dan Rasulnya. Pertama nih. Kemudian tingkat kedua, nah tingkat kedua adalah diarahkan agar seseorang itu melakukan bid'ah. Nah, ini bid'ah ini lebih disenangi oleh iblis daripada perbuatan fasik dan maksiat, karena bahayanya langsung kepada agama. Kemudian tingkat ketiga diarahkan supaya manusia melakukan dosa besar. Nah, kemudian si iblis ini akan menyiarkannya ke hadapan orang banyak supaya orang lain menjauhinya. Wih, dia telah melakukan dosa besar. Nah, dan iblis juga mempengaruhi supaya pembantu-pembantunya yang terdiri dari manusia ikut menyebarluaskannya bahwa si A telah melakukan dosa besar, sehingga akhirnya orang yang melakukan dosa besar itu merasa malu, putus asa, mundur, kemudian beledong, yang akhirnya murtad dan menjadi pengikutnya iblis. Nah, tingkat keempat adalah supaya manusia itu mau melakukan dosa kecil, sehingga dia menjadi rusak. Nah, itu dosa kecil. Nah, kemudian bersambung ini ya, bersambung ya ke halaman 64. Mana? Ah, ini dia nih. Nah, kemudian yang tingkat kelima, iblis mengarahkan seseorang untuk melakukan kesibukan yang tidak mengandung dosa, tapi juga tidak mengandung pahala, tetapi bisa menyita waktu untuk ibadah, sehingga meninggalkan ibadahnya, banyak begadang sampai larut malam, ngobrol-ngobrol yang tidak bermanfaat, memperbanyak makan minum di luar kebutuhannya, memperbanyak menganggurkan diri, memperbanyak tidur, dan lain-lain. Nah, ini juga pengaruh iblis. Nah, itu yang nomor 5. Nah, tingkat keenam adalah agar supaya seseorang itu mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dianggap utama, baik, dan banyak manfaatnya, yang menghasilkan, menguntungkan, dan bermanfaat bagi banyak orang, dan sebagainya. Nah, dimana semua itu membutuhkan waktu, tenaga, pikiran, dan ketekunan yang tidak terbatas, sehingga iblis memasukkan perangkapnya melalui kegiatan-kegiatan tersebut, atau iblis mengarahkan seseorang untuk memperbanyak berbuat kebaikan kepada sama dan amalan-amalan sunnah yang semuanya hanya merupakan perangkap setan agar seseorang bisa lengah, kemudian ditumbuhkan rasa pol sendiri, ujub terhadap dirinya sendiri, meremehkan orang lain, dimasukkan angan-angan yang bermacam-macam yang akan membawa kemajuan. Tetapi pada saat seseorang telah masuk dalam giringannya, nah, iblis menyambarnya dengan cepat sehingga seseorang telah terperangkap dalam jebakannya. Iblis pun mendapatkan kemenangan dalam menyesatkan manusia. Itulah 6 tingkatan cara iblis menyesatkan manusia. Semoga kita semua terhindar dari pengaruh iblis, bisa selamat
masuk surga selamat dari neraka. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.